Sesaat lagi Anda ikuti Bincang Spesial. 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Sobat Solo Pos, selamat menjalankan aktivitas di hari Kamis ya, hari ini 10 Juli 2025. Saya Senja Kurnia masih lanjut tentunya. Kali ini ada di Bincang Spesial bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan juga Pemkab Sukoharjo. Kita membahas satu tema kali ini seputar membaca ulang fungsi cukai dalam kesejahteraan publik, Sobat Solo Pos. Tema yang berbeda tentunya ya. Kalau misalkan yang pasti ingat gitu ya, baru 2 hari yang lalu ya kita ngobrol juga ya Mas Dion ya dengan tema yang lain. Ini temanya beda, Sobat Solo Pos, tenang ya. Oke, Sobat Solo Pos bisa simak sampai nanti jelang pukul 11 siang. Kemudian juga bisa bergabung melalui WhatsApp di 081226103103. Yang sedang dalam perjalanan bisa menyimak kami juga melalui streaming di radio.solopos.com. Seperti biasa ada 2 narasumber Sobat Solo Pos. Ada Mas Dion Chandra, Humas Bea Cukai Surakarta. Selamat pagi Mas Dion. Selamat pagi Mbak Senja. Sehat ya Mas ya. Harus sehat dong ya, karena Harus, banyak ya. banget yang harus dikerjakan ya sepertinya ya. Oke, kemudian juga ada Mbak Mutia Prasistia Yudanti, Humas Bea Cukai Surakarta. Mbak Mutia, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, izin bergabung. Sehat ya hari ini ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini seputar fungsi cukai ya, Sobat Solo Pos. Mungkin sudah sering dengar gitu ya, cukai, tapi belum tahu secara mendalam apa dan bagaimana kaitannya dengan kesejahteraan publik. Itu yang akan kita ulas sampai nanti jam 11 siang ya. Oke, kita ke definisinya terlebih dahulu ya. Apa itu cukai, kemudian kenapa cukai, dan dalam hal ini tentunya berkaitan dengan cukai rokok ya, menjadi penting dalam konteks kesejahteraan publik di Indonesia nih. Mbak Mutia dulu nih, silahkan. Oke, jadi mungkin banyak nih yang udah sering dengar ya Mbak ya tentang rokok ilegal nih. Terus kenapa sih pita cukainya tuh bisa pita cukai itu buat apa sih gitu juga ya Mbak ya. Jadi kita awalin nih pertama, apa sih pengertian cukai itu? Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu nih Mbak, yang memiliki sifat atau karakteristik khusus. Oke. Seperti konsumsinya yang perlu dikendalikan, peredarannya yang perlu diawasi, kemudian penggunaannya yang dapat menimbulkan dampak negatif nih Mbak di masyarakat. Nah, rokok dan minuman beralkohol ini kan tentunya emang banyak ya Mbak ya, yang legal aja tuh udah banyak dampak negatifnya. Itu jadi konsumsinya itu memerlukan pembebanan untuk membatasi penggunaannya seperti itu Mbak. Dan fungsinya itu bukan hanya fiskal tapi juga untuk mengendalikan konsumsi serta menjadi instrumen kebijakan kesehatan dan kesejahteraan publik. Oke, dan ternyata cukai rokok ini menyumbang lebih dari 90% ya. Betul, dari Mbak. total penerimaan cukai nasional begitu ya Mbak Mutia ya. Mungkin Mas Dian ada yang ingin ditambahkan nih terkait dengan cukai rokok ini dan penting dalam konteks Indonesia sendiri. Ya, terutama terkait cukai rokok ini memang kalau kita rasa memang sangat penting Mbak. Karena selain dari pembatasan tadi, ya memang kalau tidak ada cukai rokok tentunya rekan-rekan kita yang merokok itu nanti coverage terkait kesehatannya itu akan terganggu. Kasihan karena kalaupun pemerintah itu hanya bisa mengembalikan menggunakan BPJS itu karena ada regulasinya, dan tentunya regulasinya salah satunya menggunakan dana yang bersumber dari cukai seperti itu. Oke, baik. Nah, ini tuh saya juga menyetujui ya, ini dengan statement yang poin nomor 2 nih. Banyak yang menganggap cukai ini hanya sebagai pajak tambahan aja gitu. Nah, apakah yang sebenarnya menjadi fungsi strategis cukai itu sendiri? Jadi kalau dibilang ya sebenarnya pendapatan cukai itu bukan hanya pajak tambahan, namun memiliki fungsi, ada yang namanya fungsi regulatif dan juga fungsi distributif. Jadi kenapa itu disebut fungsi regulatif? Karena memang untuk mengurangi konsumsi barang yang berdampak buruk seperti itu di masyarakat. Karena kita tahu ada beberapa yang memang harus kita pajaki karena itu berdampak buruk, dan misalkan di masyarakat itu tersebar istilahnya banyak yang mengkonsumsi, itu akan berdampak. Misal contoh salah satunya adalah MMA nih ya. MMA kalau misalkan tidak kita atur, kita bebaskan nih minum di mana saja, nanti kan kita nggak enak nih, tiba-tiba banyak marak pencurian, marak ada kekerasan seperti itu. Namun kalau kita regulasi, kita tahan, misalkan ada regulasi yang mengatur bahwa yang boleh minum minuman di umur sekian gitu kan, berarti sudah salah satunya sudah ini ya terregulasi. Dan juga kita misalkan ada aturan juga yang hanya mengizinkan diminum di tempat tertentu. Karena apa? Karena ya di tempat tersebut ada penjaganya.
Jadi kalau sudah minum di dalam ada misalnya yang berbuat onar, pasti ada yang menjaga seperti itu, Mbak. Kemudian terkait fungsi distribusi juga kita tadi yang seperti di awal kita katakan bahwa memang cukai kita ambil dari masyarakat, tapi untuk kita distribusikan kembali ke masyarakat. Jadi kita fokuskan ke memang masyarakat yang membutuhkan, seperti tadi buruh-buruh pabrik rokok yang dimana setiap hari terpapar tembakau, yang dimana kita tahu tembakau pasti ada efek buruknya, dan juga kita kembalikan kembali ke masyarakat dalam bentuk ada lagi pelatihan kepada anak-anak buruh tembakonya. Itu juga ada. Jadi seperti pelatihan memasak, pelatihan beautician, pelatihan barbershop, itu kita ada di di Pemda-Pemda itu dianggarkan melalui Dinas Koperasi dan juga Dinas Tenaga Kerja seperti itu. Baik. Jadi ini jadi satu insight ya Sobat Solopos. Jadi bukan hanya sebagai pajak tambahan ya, tadi seperti apa strategisnya sudah dijelaskan oleh Mas Dion. Nanti kita lanjut lagi Mas Dion dan juga Mbak Muti ya di sesi berikutnya Sobat Solopos ya. Bisa gabung juga tentunya ke WhatsApp di 081226103103.
Kembali Anda ikuti Bincang Spesial. 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Sobat Solo Pos, kita lanjutkan lagi. Kali ini bincang spesial bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan Pemkab Sukoharjo. Sobat Solo Pos masih membahas seputar membaca ulang fungsi cukai dalam kesejahteraan publik ya. Tadi kita sudah sedikit menjelaskan seperti apa itu cukai, kenapa cukai, terutama cukai rokok ya, menjadi penting dalam konteks kesejahteraan publik Sobat Solo Pos dan bukan hanya sebagai pajak tambahan ya. Nah, lanjutannya adalah seperti apa kira-kira bentuk nyata pemanfaatan DBH-CHT ini yang langsung dirasakan oleh masyarakat begitu. Karena memang ini walaupun juga sudah berulang kali ya kita sampaikan begitu, tapi jelas harus terus disampaikan bahwa memang ini bukan hanya kesannya kayak bayar pajak aja gitu ya, tapi ada manfaat-manfaat yang memang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri nih. Seperti apa nih Mbak Mutia? Nah, jadi DBH-CHT ini nih dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya Mbak ya. Yang dana itu dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penghasil hasil tembakau. Iya. Itu dana itu tuh sebenarnya terbit dari penerimaan cukai tahun lalu tuh Mbak, angkanya tuh munculnya. Dan DBH-CHT ini nih dialokasikan untuk 3 sektor utama, yaitu pertama peningkatan layanan kesehatan, kemudian juga kita ada penegakan hukum dan juga ada kesejahteraan masyarakat Mbak. Untuk di bidang penegakan hukum ini kita juga ada kolaborasi ya Mbak ya dengan Pemda setempat. Itu kita melakukan operasi pasar juga, terus seperti sosialisasi yang kita lakukan saat ini itu juga merupakan bidang penegakan hukum ya Mbak ya dari alokasi DBH-CHT ini. Dan tentunya untuk masyarakat itu mungkin yang paling signifikan itu juga di kesehatan ya Mbak ya. Banyak banget nih. Kalau kesehatan ini kita juga ada menyumbang untuk BPJS gitu ya Mbak ya. Dan banyak juga nih mungkin kursi roda atau ambulans gitu Mbak yang ada tulisan nih dari DBH-CHT. Nah itu tuh dialokasikan dari dana DBH-CHT. Kemudian juga untuk kesehatan masyarakat seperti yang Mas Dion bilang tadi itu memang dikembalikan juga ke masyarakat ya Mbak ya. Jadi untuk terutama yang bekerja di sektor hasil tembakau itu juga mendapatkan pembinaan keterampilan gitu seperti itu. Jadi sebenarnya ini manfaatnya justru banyak banget nih Mbak di masyarakat dengan penerimaan cukai itu, terutama mereka sendiri ya Mbak ya yang memproduksi hasil tembakau tersebut. Nah, makanya kita gaungkan juga nih untuk selalu mengkonsumsi rokok legal, karena dengan pembayaran cukai dari pita cukai itu bisa dialokasikan kembali untuk kesejahteraan masyarakat dan kesehatan masyarakat itu Mbak. Baik, ini kembali ke masyarakat dengan berbagai bentuk tadi ya, salah satunya adalah dengan di kesehatan sendiri begitu ya Mbak Mutia ya. Oke, kemudian nah ini nih menjadi penting tentunya untuk membangun narasi yang lebih inklusif soal cukai terutama di tingkat lokal. Sepertinya ini jadi tugas yang terus-menerus ya dilakukan oleh teman-teman dari Bea Cukai sendiri Mas Dion, seperti apa? Bener Mbak, jadi misalkan ya, jadi narasi ini tentang cukai kan kita lebih banyak melihat karena narasi cukai ini tidak inklusif. Jadi lebih inklusif ke narasi yang dilihat dari sisi pungutan aja nih. Sisi pungutan dan menimbulkan resistensi kepada banyak orang. Jadi kalau Mbak lihat di sini sudah banyak mungkin secara IG atau X atau Facebook yang membahas terkait pungutan cukai, dan pungutan ini yang paling banyak istilahnya dibuat narasi adalah terkait kenaikan tarif cukai seperti itu, yang dimana masyarakat sangat terbebani adanya tarif cukai yang naik, namun tidak diimbangi dengan pemahaman secara publik bahwa dana cukai itu sebenarnya kita kembalikan gitu. Jadi pentingnya ini kita informasikan kepada masyarakat. Sebenarnya dana cukai ini juga masyarakat juga butuh, karena apa? Yang tidak merokok pun dapat manfaatnya seperti itu, untuk keseimbangan. Seperti misal pun ada ibu hamil sakit seperti itu karena dampak rokok dari perokok seperti itu. Nah itu kan juga BPJS-nya kan ada yang dibayarkan melalui dana DBH-CHT. Kemudian rumah sakit dibangun ya kan dari dana DBH-CHT, otomatis yang merasakan juga masyarakat. Karena di sini kita tahu APBD mungkin APBN ya ada refocusing tertentu ya tentunya. Jadi dana yang tersedia mungkin dana DBH-CHT yang bisa meningkatkan misalnya mutu pelayanan seperti pembelian obat, kemudian pembelian alat
medis, kemudian juga pembangunan beberapa daerah itu puskesmas kan sekarang udah bagus-bagus Mbak, itu juga salah satunya dari DBHJHT seperti itu. Dan juga disinilah peran media ini penting sekali, dan konten kreator beberapa kali ada yang kita ajak koordinasi dan kita ajak istilahnya membumingkan bahwa DBH ini tidak hanya tentang faktor penerimaan, namun tentang faktor pengembalian ke masyarakat seperti itu. Oke, dan ini juga terus digaungkan karena memang betul ya kayak stigmanya hanya lebih kepada pungutannya saja. Benar Tetapi tidak terasa, walaupun mungkin sudah merasakan manfaatnya, cuman nggak tahu kalau itu ternyata dari DBHCHT tadi ya Sobat Solopos. Oke, nah ini konsep keadilan sosial yang bisa terhubung dengan sistem cukai nih, khususnya cukai rokok nih di Mas Dion ya. Jadi memang sistem berkeadilan ya terhubung dengan sistem cukai ini memang khususnya bagi rokok itu adalah sebagai instrumen keadilan Mbak. Jadi sebagian besar konsumen ini memang kan berasal dari rokok yang menengah ke bawah Mbak, sehingga dana cukai yang didistribusikan itu akan dialokasikan kembali untuk peningkatan layanan kesehatan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada lagi yang untuk kesehatan dan pemberdayaan masyarakat hingga pelatihan kerja, seperti yang di awal juga saya jelaskan bahwa bisa menjadi titik fokus bangkitnya UMKM melalui dana DBH ini. Kenapa? Karena memang setelah pelatihan yang beberapa kita selenggarakan, memang ada akhirnya beberapa masyarakat itu yang membuka bisnis sendiri akhirnya, seperti itu. Nah ini pun juga menjadi peluang memperkuat keadilan sosial. Karena apa? Karena memang harus seimbang antara distribusi dan juga penerimaan. Ada yang diterima, ada yang harus didistribusikan seperti itu. Tapi memang penerimaan negara ini tidak hanya tentang kembali ke masyarakat, tapi juga gimana cara kita membangun pondasi negara seperti itu. Seperti kan kita tahu cukai itu juga sebagai buat memutar ekonomi Mbak. Jadi misalkan kita membuat acara kayak kemarin di Sukoharjo itu ada beberapa acara event. Di event tersebut tuh juga ada stand-stand istilahnya pasar yang dimana itu juga kita bayari dengan DBHJHT, dan itu juga buat memutar ekonomi masyarakat. Adanya sosialisasi di tatap muka di suatu tempat, namun juga itu memengaruhi, di situ ada yang belanja, ada yang jajan seperti itu. Jadi memang cukai ini penting sekali Mbak terkait ininya. Baik, oke. Nah ini kalau misalkan ada yang ingin disampaikan gitu, pesan soal cukai kepada masyarakat, kira-kira yang paling penting untuk masyarakat ketahui ini apa nih Mbak Betian? Jadi dari tadi nih kita fokus ya Mbak ya, cukai ini kayak pungutan gak sih? Satu pesan saya nih mungkin ya, untuk cukai itu bukan sekedar pungutan, tapi juga cerminan dari upaya negara menjaga keseimbangan antara konsumsi, industri, dan kesehatan masyarakat. Dan tentunya ya Mbak ya, karena mendukung untuk sarana prasarana kesehatan itu kan sangat berfungsi ya Mbak. Jadi jangan ngelihat cukai ini tuh cuma sebagai pungutan dan membebankan masyarakat. Padahal kita juga sebenarnya mengenakan cukai itu untuk membatasi karena bahaya dari barang yang dikenakan cukai tersebut. Terus kita kembalikan lagi ke masyarakat untuk bisa dinikmati masyarakat, untuk mendapatkan pembinaan keterampilan atau sebagainya, dan juga kesehatan ya Mbak ya. Dan mungkin banyak banget nih yang ngerasain manfaat kesehatannya pasti, karena kayak Mas Dion tadi bilang untuk perbaikan puskesmas itu, kemudian BPJS dan alat sarana prasarana kesehatan itu banyak banget ditunjang dari dana penerimaan cukai ini. Oke, jadi memang ini banyak dan memang perlu diketahui oleh masyarakat lebih dalam begitu ya. Jadi bukan hanya kayak terbebani sehingga menggunakan rokok ilegal karena nggak mau bayar cukainya, baru nanti kembali lagi ke masyarakat. Betul, gitu. Berarti partisipasi mereka juga Mbak sebenarnya untuk pajak penerimaan cukai ini. Oke, nanti kita masih akan lanjut lagi Mas Dion dan Mbak Mutia. Sobat Solopos juga masih bisa bergabung tentunya. Bisa simak kami melalui streaming juga di radio.solopos.com. Masih dibincang spesial bersama dengan Bea Cukai Surakarta hingga nanti jelang pukul 11 siang.
Kembali Anda ikuti Bincang Spesial. ...103 Radio Solo Pos Beyond Information. Sobat Solo Pos, kita masih ada di Bincang Spesial bersama dengan Bea Cukai Surakarta dan Pemkab Sukoharjo. Kita masih bahas seputar cukai ya. Seperti apakah fungsi cukai dalam kesejahteraan publik yang tadi juga sudah kita ulas secara mendalam. Sobat Solo Pos, pemanfaatannya seperti apa. Ini sudah ada yang bertanya dari Khairunisa. Halo, selamat siang rekan-rekan dari Bea Cukai Surakarta. Saya masih bingung untuk penerimaannya sendiri. Apakah memang setiap daerah itu jumlah nominalnya sama untuk pemanfaatan di berbagai bidang tadi, atau ada skema-skemanya nih seperti apa? Ya, jadi Mbak Khairunisa, terima kasih, ini pertanyaan yang jarang banget ditanyakan karena memang kebanyakan malah lebih ke rokok ilegal, tapi ini terkait DBHJHT, Mbak. Jadi gini Mbak Khairul. Jadi setiap pemerintah daerah itu pasti memiliki yang pertama pabrik rokok, dan tentunya untuk membagi dapatnya berapa DBHJHT itu ada beberapa faktor. Ya, contohnya yang pertama tadi kita sudah sebutkan pabrik rokok, itu kita cek dulu secara produksi penerimaan negaranya berapa, gitu, seperti itu. Kemudian adanya lahan tani terkait tembakau. Ya, itu yang paling besar, itu yang menyumbang, karena semakin besar lahan tembakau berarti semakin banyak semakin banyak alokasinya ya, sebagai alokasinya, karena itu ada formulanya yang menentukan adalah DJPK atau Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Mbak. Jadi di situ nanti kita biasanya untuk tahun depan, misalkan ini Juli, yaitu kita udah kalkulasi dulu nih penerimaan dulu dari penerimaan yang tahun sebelumnya kita kalkulasi, kemudian kita laporkan ke DJPK, kemudian dengan tadi laporan dari Pemprov juga, Pemprov terkait tadi lahan tembakaunya, seperti itu, Mbak. Jadi nanti setelah dikalkulasi, nanti mendapatkan angka, dan angka tersebut yang nanti akan kita bagikan. Lah, apakah sama nilainya? Akan berbeda tentunya, karena DBH ini setiap kabupaten itu berbeda mendapatnya. Contoh, nggak semua kabupaten memiliki dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ada juga yang mendapatkan dana bagi hasil sawit, seperti itu. Jadi memang sesuai dengan konturnya masing-masing. Ya, kalau yang di Kalimantan mungkin ya itu banyak sawit, ya nanti sawit dapatnya, bukan DBHJHT. Namun kalau ada sawit, ada juga lahan tembakau, itu bisa mungkin double dapatnya. Jadi memang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, seperti itu. Dan tentunya kalau di Solo Raya memang ada beberapa kabupaten yang bukan menjadi istilahnya lahan tani kayak Solo. Solo kan nggak ada lahan nih. Solo nggak ada lahan, adanya pabrik rokok, tapi pabrik rokoknya banyak. Nah, itu juga makanya Solo juga mendapatkan DBHJHT. Contoh juga ada yang Boyolali, Wonogiri, Sukoharjo, itu ada juga lahan tanamnya. Ya, itu bisa mendapatkan lebih banyak. Makanya kok biasanya di daerah itu lebih banyak dapatnya, karena masih ada petani tembakau, masih ada pabriknya juga, seperti itu, Mbak. Oke, karena memang tadi ya, kalau ini ada kaitan dengan keadilan sosial tadi juga merujuk pada seperti apa karakteristik ataupun juga sumber daya dari daerah masing-masing, begitu ya. Jadi faktornya memang banyak ya, karena masuk juga sawit ya, bukan hanya cukai rokok aja berarti ya, Mas Dion ya. Baik. Nah, kemudian penerapan cukai di Indonesia nih, kalau dibandingkan dengan negara lain nih, seperti apa, Mbak Mutia? Untuk penerapan cukai di Indonesia nih ya, Mbak ya. Itu sebenarnya kalau dari negara lain itu kita hampir sama ya, Mbak ya. Yang dikenakan cukai itu kebanyakan hasil tembakau dan juga minuman beralkohol. Cuman untuk di negara-negara lain itu biasanya mereka juga mengenakan cukai untuk, karena peredarannya harus dibatasi itu, mereka juga mengenakan untuk minuman-minuman yang mengandung gula yang tinggi, kemudian ya barang-barang yang mengandung plastik, seperti itu, Mbak. Itu kan yang merusak alam ya. Jadi mereka mengenakan cukai di situ. Tapi Indonesia nih mungkin masih ada wacana tuh, Mbak, untuk mengenakan cukai di plastik ataupun minuman-minuman yang tinggi gula. Itu tapi mungkin belum terrealisasikan ya, Mbak ya. Dan kalau untuk di Indonesia itu biasanya tarif cukai itu multi-tier, Mbak. Jadi kita ada bertahap.
untuk pengenaannya itu kita ada golongan 1 dan 2 gitu juga. Mungkin sering dengar juga rokok namanya SKM atau SKT. Pengenaan tarif cukai untuk SKM dan SKT itu sendiri udah berbeda juga ya Mbak ya. Dan untuk minuman mengandung etil alkohol itu kita juga punya golongan A, golongan B, golongan C. Itu untuk A itu yang kurang dari 5% kandungan alkoholnya, kemudian B itu 5 sampai dengan 20%, dan ada juga yang lebih dari, yang golongan C itu lebih dari 20%, Mbak. Kita juga ada tarif cukai untuk MMA impor ya Mbak ya, itu flat biasanya angkanya tanpa melihat kandungannya. Sedangkan di luar negeri itu biasanya kebanyakan negara-negara itu mengenakan tarif cukai itu sangat tinggi, tapi flat Mbak mereka. Jadi nggak ada kayak kita nih golongan 1, 2 atau golongan A, B, C gitu. Dan mungkin kalau dari Indonesia sendiri itu mempertimbangkan masyarakatnya ya Mbak ya. Kita kan juga banyak, kita juga ada kesenjangan pendapatan nih Mbak. Betul. Pasti ini. Jadi pengenaan cukai dengan multi-tier itu tarif cukainya itu sangat sebenarnya itu memudahkan masyarakat dan meringankan beban masyarakat ya Mbak ya, dengan masih yang mengkonsumsi rokok-rokok tersebut itu masih bisa mendapatkan opsi yang lebih murah karena tarif cukai yang dikenakan itu lebih rendah, seperti itu Mbak. Oke, baik. Seperti itu untuk penerapan di Indonesia sendiri, Sobat Salopos ya. Kemudian, nah ini selalu yang kita perlu sampaikan, tantangan utama ya dalam optimalisasi pemanfaatan dana ini di daerah sendiri seperti apa nih Mas Dion? Yeah. Jadi kalau tantangan utama pemanfaatan dana itu sebenarnya ini Mbak, banyak istilahnya penyerapan. Jadi dalam setahun itu belum tentu bisa terserap semua karena ada di sini banyak syarat-syarat seperti misal lagi untuk bangun rumah sakit itu kan otomatis perlu ada perencanaan seperti itu. Ternyata pada saat bangun belum selesai, otomatis dana itu tidak bisa terserap maksimal karena ada misalkan spesifikasinya nggak sesuai nih dengan kontrak vendornya, seperti itu kan berarti tidak bisa dibayarkan. Jadi ada beberapa masalah-masalah di lapangan seperti itu. Dan juga koordinasi antar instansi juga kadang ada, misal nih ada yang melaporkan di titik A, kita diinfo nih sama Satpol, ternyata di titik A tidak ada, berarti kan di situ ada informasi palsu, itu juga ada juga Mbak. Jadi kita pernah terjadi ya? Jadi ya karena kita kan menyebar nomor ya Mbak ya, menyebar nomor otomatis masyarakat melaporkan, itu ada juga yang infonya ternyata belum akurat, itu ada seperti itu. Nah, kemudian otomatis kan kalau secara, kenapa kok dikaitkan dengan optimalisasi tadi, padahal kan kita kalau misalnya menuju ke sana memang ada istilahnya menggunakan bensin dan lainnya, berarti kita kan sudah menggunakan dana anggaran tersebut. Nah, otomatis kalau tidak mendapatkan tangkapan kan berarti kan ya suatu ini ya, maksudnya jadi tidak tercapai target kami. Nah, namun ada juga yang tidak sengaja kita lewat malah ada tangkapan, itu juga ada. Jadi memang saling menutupi sih Mbak, seperti itu. Kemudian juga kadang masyarakat itu juga pada saat kita melakukan sosialisasi ya kan banyak yang ikut tadi ke pasar belanja, tapi masih banyak juga yang masih belum paham. Ini dikiranya itu acara pasar malam gitu. Padahal bukan, padahal ini acara sosialisasi. Seperti itu juga masih banyak seperti itu Mbak. Namun setelah evaluasi ya tentunya kami beberapa itu kan yang tahun kemarin ya, tahun ini kita memang untuk tatap muka tidak kita buat seperti itu, tapi lebih ke media jaringan, jadi semua bisa mendengar seperti itu Mbak. Oke, baik nanti kita dari satu sesi terakhir ya Mas Dion dan juga Mbak Mutia. Sobat Salopos juga masih bisa gabung tentunya untuk bertanya di 081226103103.
Kembali Anda ikuti Bincang Spesial. Baik Sobat Solopos, sampai di sesi akhir ya dalam Bincang Spesial bersama dengan Bea Cukai Surakarta. Kita akan lanjutkan lagi nih terkait dengan bagaimana fungsi cukai dalam kesejahteraan publik yang sudah kita bahas ya sejak pukul 10 tadi Sobat Solopos. Nah ini tentunya perlu ada narasi ya yang dibangun, narasi cukai yang dibangun ini supaya tidak berhenti di tataran wacana elit saja, supaya bukan cuma wacana tapi juga memang benar-benar dieksekusi dan juga manfaatnya lebih dipahami lagi oleh masyarakat bahwa memang akan dimanfaatkan kepada masyarakat kembali nih. Dengan Mas Dion atau Mbak Mutia? Mas Dion, oke. Jadi sebenarnya kuncinya di bahasa dan pendekatan, Mbak. Jadi kita bahasakan ya, narasi cukai ini biar tidak berhenti di atas aja. Karena apa? Karena narasi tersebut itu dikemas untuk dalam bentuk cerita. Misalkan contoh nih, kita tahu semua di Netflix ada Gadis Kretek. Nah, itu salah satu narasi yang memperlihatkan perjuangan dari ini ya petani tembakau seperti itu, yang dikemas secara apik, secara drama, dan masyarakat pun jadi tahu oh gini toh proses tembakau. Nah, mungkin di kedepan lagi kita bisa juga mencontoh misalnya nanti iklan masyarakat membuat film seperti itu, namun lebih ke tadi terkait pengembalian ke masyarakat cukainya. Misalkan nanti ada suatu sosok nih dokter di tempat terpencil mendapatkan dana DPH dan bisa memaksimalkan terkait pembangunan rumah sakit, bisa di itu, Mbak. Jadi tidak cuman hanya menjadi kenaikan cukai ya, seperti itu narasinya kita ubah, kemudian publik ini bisa lebih terlibat. Nah, kemudian juga secara konten kreator lokal ini juga beberapa kali sudah kami buat ini juga ya, kerjasama. Kemudian kita juga ada lomba bagi masyarakat yang bisa membuat video TikTok dan semacam-macam terkait tentunya tadi narasi cukai. Ya, seperti itu Mbak sebenarnya. Baik, ini dengan inovasi ya. Benar, yang lebih menyeluruh mungkin di segala segmen gitu ya Mas Dion ya. Baik, yang terakhir nih, ada harapan dan juga pesan untuk petani dan juga masyarakat terkait dengan program gempur rokok ilegal nih, Mbak Mutia, silahkan. Untuk masyarakat ya Pak ya, masyarakat, petani, produsen, penjual yang hasil tembakau ini yang banyak yang banyak diuntungkan dari rokok-rokok ini, kami tidak lelah-lelahnya untuk mengingatkan kembali untuk selalu menolak memberi produk rokok ilegal nih Mbak, dan pastinya untuk melaporkan apabila ada aktivitas peredaran rokok ilegal, entah tetangganya atau komunitasnya atau keluarganya bahkan ya Mbak ya, bisa memberi edukasi kepada mereka, orang-orang terdekatnya untuk tidak membeli rokok ilegal dan melaporkan ke Bea Cukai Surakarta nih Mbak, kalau misalnya ada info tentang penjualannya atau gudangnya atau ada yang mengkonsumsi juga nih, itu biasanya mereka bisa biasanya tuh agen-agen itu ada yang langsung menitipkan ya Mbak ya, dan biasanya tuh katanya tuh eksklusif nih Mbak, ada membershipnya gitu katanya kalau mau beli rokok ilegal ini. Jadi mungkin yang lapor itu kadang mungkin orang luarnya ya Mbak ya, atau tetangganya yang merasa dirugikan dari situ, bisa melaporkan ke Bea Cukai Surakarta atau ke Satpol PP setempat. Untuk Bea Cukai Surakarta nih Mbak, apabila jauh mau ke kantor bisa melaporkannya di WhatsApp kami di 0896 98050.000 atau di Instagram kami di @beacukai_surakarta. Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Mutia dan juga Mas Dion ya, yang tidak lelah-lelahnya untuk memberikan insight dan juga sosialisasi kepada kami, kepada Sobat Solopos juga dan juga masyarakat Solo Raya ya, yang menjadi satu tugas dari Bea Cukai Surakarta sendiri. Terima kasih Mas Dion, Mbak Mutia, selamat siang. Terima kasih Mbak. Baik Sobat Solopos, saya Sinja Kurnia juga pamit ya dari lantai 3 Gria Solopos. Terima kasih sudah ikutan bergabung sejak jam 6 pagi tadi Sobat Solopos. 103 Radio Solopos News Radio with more listeners. Selamat siang, sampai jumpa.